Tiongkok. Tanah ini menjulang tinggi dengan kota-kota modern yang menyerupai permata cerah dan satu persatu proyek konstruksi yang spektakuler. 700 juta orang telah diangkat dari kemiskinan sejak 1978. Sekarang ini, Tiongkok berpacu dengan waktu. Rencananya, kemiskinan absolut akan diberantas sebelum tahun 2020. Dalam seri ini, kami akan berjalan ke desa-desa ini untuk mengalami kehidupan pedesaan di Tiongkok yang jarang diketahui dunia. Untuk melihat bagaimana orang-orang di sini bekerja keras untuk membangun kehidupan yang lebih aman dan lebih baik. Ah, itu dia di situ. Di bagian utara Tiongkok, ribuan orang berkumpul. Orang merayakan festival dan mengenang tradisi ini. Adalah Hari Raya Nadam di Mongolia Dalam. Setiap tahun orang datang ke padang rumput ini untuk memanah, lomba kuda, dan gula. Kita harus berhati-hati, jangan terlalu dekat dengan kuda. Lomba akan segera dimulai. Dan saya akan pergi ke bagian lain Tiongkok, di mana ada salah satu kelompok etnis terkecil di Tiongkok yang bernama suku Nu dan terkenal dengan anyaman bambu. Saya sangat penasaran dengan bahan-bahan kerajinan mereka. Teknik bersejarah ratusan tahun ini memberitahu saya bahwa hampir semua sumber daya alam dapat digunakan oleh manusia dan diolah menjadi produk barang jadi. Saya merasa sedikit gugup. Ini harus kami bawa ke pasar, mudah-mudahan ada yang mau membelinya. Saya juga belajar bagaimana orang berkembang di tanah tempat lingkungan hidupnya yang paling sulit. Lewat jalur air, saya hendak melihat ke masa lalu dengan menuju ke sebuah kota kecil Tiongkok. kuno. Melangkah ke dalam halaman kecil ini seperti berjalan ke kapsul waktu. Saya telah tahu bagaimana Tiongkok yang dulu seperti raksasa tertidur. Ini telah membangun kembali kejayaan dari bata demi bata. Mereka tidak pernah beristirahat sejenak, jadi saya juga tidak boleh bermalas-malasan. Saya juga menjelajahi kisah indah bahwa seni rakyat lokal yang membantu masyarakat lokal menjadi makmur kembali. Detak jantung saya saat ini adalah 100 denyut per menit. Saya Chris Basinelli, warga dunia dari New York. Saya telah ke banyak tempat dan saya tertarik dengan gaya hidup dan kebiasaan perilaku masyarakat. Saya benar-benar terkesan. Saya Kimi Wenner, juara menyelam. Menangkap ikan dengan tombak adalah kebiasaan saya sehari-hari. Saya terbiasa tinggal di dekat laut. Saya ingin bertemu dengan orang seperti saya, orang yang memilih pola hidup untuk dekat dengan alam. Semoga saya bisa mendapatkan beberapa teman dalam perjalanan ini. Saya Dennis nih, pembawa acara terkenal. Daripada tidur di bawah bintang-bintang, saya lebih terbiasa mewawancarai bintang-bintang di karpet merah. Bagaimana Anda cara sulung? Ona. Saya dibesarkan di Amerika, tapi kakak nenek saya berasal dari tempat-tempat ini. Tapi saya sangat tertarik dengan budaya pedesaan Tiongkok kontemporer. Wah, gede banget ini. Wow. Oh, dia ada kuda. 3 pembawa acara ini akan tinggal bersama 3 keluarga lokal dengan harapan bahwa dapat menemukan Tiongkok yang unik dan belum banyak diketahui dunia. Kami akan bekerja sama berbagi kegembiraan dan hidup bersama, sehingga bisa merasakan arti sejati hidup mereka. Inilah bertamu di Tiongkok. Padang rumput Mongolia Dalam tak berujung ini pernah menjadi kampung halaman Genghis Khan dan tentara Mongolia. Kavaleri prajurit pemberani berpacu di padang rumput ini. Meski tentara telah menjadi sejarah, hingga saat ini kuda masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di sini. Sekarang saya akan mengunjungi keluarga nomaden. Saya sangat menantikannya. Saya mendengar bahwa mereka adalah keluarga juara lomba kuda dan saya ingin mempelajari rahasia berkuda dari mereka. Saya berjalan sejauh 800 km dari Beijing ke pemukiman Bayan Undus yang terletak jauh di dalam padang rumput Mongolia Dalam. Saya ke sini untuk mengalami cara hidup kuno berdasarkan peternakan, migrasi, dan tanah. Kebetulan banget, salah satu kegiatan terpenting masyarakat Mongol sepanjang tahun sedang diadakan, yaitu Festival Nadam. Tenda itu adalah tujuan perjalanan saya dan titik awal petualangan saya. Halo, saya akan mengunjungi keluarga Erdun Village. Halo, nama saya Dennis. Wah, ini untuk saya?
Lucu banget nih. Ada orang di dalamnya juga. Tenda ini juga disebut kemah, adalah inti dari kehidupan bangsa Mongol. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Kemah ini penuh dengan medali dan piala pacuan kuda yang dimenangkan Erdun Bilic sebelumnya. Katanya keterampilan berkuda Anda luar biasa. Saya mulai balap kuda pada usia 14 tahun dan memenangkan banyak piala dan hadiah di kompetisi. Erdun Bilic masih hidup dengan cara tradisional, nomaden, tetapi putranya pindah ke kota tak lama setelah dia menikah. Meskipun keluarganya memiliki tradisi menunggang kuda, seperti banyak pengembala di padang rumput saat ini, dia lebih suka mengendari sepeda motor. Dia mengajak saya untuk melihat sapi dan domba dipelihara. Dalam perjalanan dia mengatakan kepada saya bahwa dulu dia memelihara domba di rumah. Namun baru-baru ini mereka telah mengalokasikan beberapa sapi sehingga mereka juga mulai memelihara sapi untuk dijual. Ini adalah bagian dari rencana pembangunan pedesaan yang menargetkan keluarga termiskin di wilayah tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan tunai mereka. Sekarang, seluruh keluarga sedang bersiap untuk berangkat ke festival Nadam tahunan. Seluruh keluarga bersama dengan kuda pemenang pacuan Erdun Bilic harus berkemas dan siap untuk berangkat. Kemah dirancang untuk kehidupan nomaden. Selama ribuan tahun, mereka telah menjadi tempat tinggal yang ideal bagi masyarakat setempat. Bingkai kayu ditutup dengan wol dan bulu, serta struktur bundar membantu menahan angin kencang di padang rumput. Ini bisa ditutup. Ini berfungsi agar semua orang di ruangan tetap hangat dan kering, dan juga sangat portable. Erdun Bilic memberitahu saya bahwa kami akan membawa seekor domba ke festival ini. Apa saya berangkat dengannya? Yang mana yang akan ditangkap? Seluruh tubuhku adalah kotoran domba. Bencinya. Domba ini sangat gemuk ya. Seperti orang lain di wilayah ini, Erdun Bilic sangat menyukai pacuan kuda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lelaki tanpa kuda seperti burung tanpa sayap. Kalimat ini tepat di hatinya. Ini sangat efisien. Dalam beberapa saat mereka telah memasang seluruh rumah tangga dan semua barang-barang rumah. Ada juga seorang domba dan 3 orang kuda. Luar biasa. Oke, ayo pergi. Suatu perjalanan epik sedang menunggu kita. Bersama dengan ribuan orang lain yang tersebar di padang rumput, kami berbaris menuju festival Nadam yang menyatakan budaya Mongolia. Dari padang rumput yang bergulir di utara hingga pegunungan yang menjulang tinggi di barat daya, saya melakukan perjalanan lebih dari 3.000 km dari Beijing ke desa Kualaidi, sebuah pemukiman letaknya di tebing curam di daerah perbatasan timur jauh ke Gunung Himalaya. Saya berada di desa Kualaidi, kampung halaman etnis Nu. Mereka pasti salah satu etnis minoritas terkecil di Tiongkok. Pergerakan kerak bumi dan sungai yang bergejolak telah membentuk tanah air mereka, yang juga merupakan salah satu pemukiman manusia yang paling menakjubkan yang pernah saya kunjungi. Anda pasti Paman Bo ya? Saya Kimi. Senang bertemu kamu. Di atas kuda? Oke. Bo Sanyi mengundang saya untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Suku Nu terkenal dengan anyaman bambu, dan jenis tanaman ini tersebar di seluruh wilayah ini. Tempat ini sangat berbeda dengan rumah saya di tepi laut di Hawaii. Tebingnya sangat curam dan saya pikir saya bisa meluncur menuruni lereng kapan saja. Saya suka kerajinan tangan. Saya ingin tahu apa yang bisa dibuat orang-orang ini dengan bambu. Mungkin mereka bisa mengajari saya. Halo, saya Kimi. Terima kasih banyak. Oke, apakah saya perlu mengganti sandal? Wow, ini benar-benar beda dari yang saya bayangkan. Saya pikir saya akan tinggal di semacam rumah bambu. Ini sangat modern. Dinding bercat putih dan tempat tidur cukup besar dan empuk. Ini sangat berbeda dengan saya harapkan.
Saya masih tidak bisa tidur sekarang. Ibu baru saja memberi saya alat-alat ini, dan sepertinya saya belum benar memakainya. Keranjang bambu sudah di tangan. Saya siap berangkat kerja. Kebun ini indah sekali. Oke. Ini kehidupan keluarga yang sebenarnya, saling berintegrasi dan saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, tidak peduli seberapa beratnya. Metode kerjanya agak sulit bagi saya. Saya tidak terlalu nyaman dengan itu. Saya tidak bisa menoleh atau melihat sekeliling, karena saya sedang berdiri di lereng bukit yang curam dan memegang pisau, tapi saya akan bekerja keras. Saya kira itu makan siang untuk kami. Ini akan dipotong dan diberikan kepada anak babi. Ada sisa makanan dan mie babi-babi yang beruntung. Hai babi. Hai. Hai. Ups. Saya tidak melakukan apa-apa. Itu ada di kepalamu. Topografi di sini berbahaya. Namun orang Nu telah menggali lapisan ladang di lereng yang curam. Baru-baru ini mereka mulai menanam tanaman baru. Rhizoma paradis, bahan penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Bosanyi menyatakan kepada saya bahwa pemerintah telah membagikan benih kepada setiap rumah dan sekarang daerah ini banyak ditanami ramuan ini. Orang-orang di sini juga mendapat penghasilan dengan menanam ramuan ini. Apa fungsinya? Bagi keluarga Bo dan keluarga lain yang menanam ramuan ini, menjual ramuan ini telah meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan. Penghasilan mereka terjamin. Pemandangan spektakuler di sini tampaknya mengaburkan kesulitan hidup. Rumah bambu tempat Bosanyi dulu hancur diterjang badai. Keluarga ini mengandalkan subsidi pemerintah untuk membangun kembali rumah beton yang kokoh. Bosanyi mengatakan kepada saya bahwa besok saya dapat melihat bambu, bahan baku kerajinan tangan tradisional suku Nu. Sungai Kuning yang megah. Dengan total panjangnya hampir 5.500 km, sungai ini merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Pada sewaktu-waktu, Tiongkok hidup dengan transportasi air. Tetapi dengan penurunan lalu lintas air, kota-kota dan desa-desa di kedua sisi sungai juga terpengaruh. Sampai hari ini. Setelah lebih dari 1 hari perjalanan, saya datang di kota kuno Chikou dari Beijing. Halo. Julie Mei, saya Chris. Saya sangat menyukai sepeda motor. Tempat ini pernah mengalami kejayaan, namun kini kembali makmur. Aku akan tinggal di rumah Julie Mei selanjutnya, dengan suaminya di rumah. Saya akan melakukan sesuatu untuk memberi vitalitas ke kota kuno mereka yang dulu mulia ini. Anda sungguh pintar mengendarai motor. Kita sudah sampai? Saya sekarang berada di Chikou, sebuah kota kuno di tepi Sungai Kuning. Payung, gunting, semuanya ada. Julie Mei mengundang saya ke rumahnya sebagai tamu. Tetapi dia ingin membawa saya mengunjungi suatu tempat terlebih dahulu untuk memahami salah satu faktor kunci dalam merevitalisasi Chikou. Dacia, yang berarti kakak perempuan, baru saja membawa saya lewat jalan itu. Ini merupakan salah satu jalan tersibuk yang pernah saya lalui di Tiongkok. Sebelumnya, saya berpikir tempat ini adalah sebuah desa kuno yang kecil. Dia tampaknya adalah seorang dalang wayang, dan saya akan menonton pertunjukan yang menunjukkan sejarah Chikou. Di sini, Julie Mei dulunya adalah seorang petani mandiri. Sekarang berpentas di teater wayang kulit, objek wisata Chikou yang menarik wisatawan.
Wayang kulit memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun dan merupakan bentuk drama tradisional Tiongkok. Wayang kulit cocok untuk segala usia dan merupakan cara terbaik untuk menyampaikan cerita dari generasi ke generasi. Drama ini menceritakan sejarah Chikou, legenda pedagang Chikou yang berjalan di jalan dan gang, menjual sutra, rempah-rempah, dan harta langka. Perdagangan mempromosikan perkembangan ekonomi Chikou dan menjadikannya salah satu kota paling terkenal di Tiongkok. Pertama-tama, saya mungkin akan bermimpi buruk selama sebulan. Ketika saya masih kecil, saya selalu takut setengah mati dengan siluet hitam ini. Pertunjukan ini mengingatkan saya pada kenangan buruk masa kecil saya. Meski secara naluriah saya takut dengan wayang, saya tetap ingin belajar lebih banyak tentang bentuk kesenian tradisional ini. Sutradara teater Ho Jianchuan telah mengajar wayang kulit sepanjang hidupnya, dan dia bisa mengajari saya. Saya harus mengakuinya pada Anda. Meskipun itu agak memalukan. Waktu saya kecil, saya bermimpi buruk banyak setelah menonton pertunjukan boneka. Bisakah Anda membantu saya mengatasi rasa takut saya pada boneka? Saya serius. Kedengarannya bagus. Saya akan mencoba dengan serajin-rajinnya. Sampai jumpa besok. Setelah berjalan beberapa jam, perjalanan kami yang menakjubkan ke padang rumput berakhir. Kami akhirnya tiba di Festival Nadam. Sekarang sekitar pukul 6:30 dan cahayanya masih lumayan. Tapi saya masih sedikit khawatir karena ada banyak barang perlu yang kami rapikan. Kecepatan pengembara mendirikan tenda luar biasa. Saya berpendapat bahwa semua ini luar biasa. Seluruh keluarga tahu di mana segala sesuatu harus ditempatkan. Ini adalah kerja tim. Ini tidak semudah kelihatannya. Saat malam tiba di padang rumput, tempat tinggal kami untuk beberapa hari ke depan juga selesai. Wah, kami melakukan banyak hal hari ini. Ibu dan ayah akan tidur di sini malam ini. Masih ada ruangan di sini. Ada juga beberapa teman baru yang bergabung. Saya tidak yakin tentang identitas mereka. Tetapi ada seseorang lagi baru saja datang. Saya juga tidak mengenalnya. Saya biasanya tidak tidur dengan kelompok asing. Tetapi secara bertahap saya belajar keramahan para pengembara. Semakin banyak, semakin baik. Rumah kami penuh dengan orang. Disinilah saya bermalam menantikan hari esok. Selamat malam, sangat lucu. Pukul 6 pagi, sudah ada suasana perayaan di mana-mana. Sebelum para pembalap bertanding, kita harus berdoa terlebih dahulu. Keluarga Erdun Village percaya pada Buddhisme Tibet dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki makhluk. Langit, bumi, dan semua makhluk hidup dianggap suci. Altar batu ini disebut Obo dalam bahasa Mongolia. 比如说都是敬完敖报以后都会敖报也会保佑我们这个蒙古地方，就是年年有余，都是年年不干旱，还有不生病，一生平安，都会保佑。Berdiri di depan altar, saya juga mendoakan keinginan saya. Saya berdoa agar dia bisa memenangkan kejuaraan lagi tahun ini dan mendapatkan lebih banyak medali untuk keluarga. Setelah upacara sembahyang selesai, permainan akan dimulai. Sekarang ini, Festival Nada merupakan kesempatan bagi teman dan keluarga untuk berkumpul. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali beberapa abad. Pada saat itu, dan ada 3 keterampilan yang dipuji, yaitu memanah, berkuda, dan gulat. Yang penting untuk bertahan hidup di padang rumput.
Hei, aku menembak dengan suara keras. Saya sekarang berada di pegunungan jauh di desa Kualaidi. Saya mengerti bagaimana tanah kasar ini mempengaruhi semua yang terjadi di sini. Sudah waktunya bekerja, kami harus pergi ke hutan bambu. Saya berharap dapat melihat bahan baku kerajinan mereka. Saya tidak tahu apakah teknologi yang sudah saya pelajari dapat mengikuti mereka. Tapi secara bertahap beradaptasi dengan memakai keranjang bambu di kepala saya, jadi Anda tidak akan pernah menebak kecuali Anda mengalaminya sendiri. Oh, tidak nyaman membawa keranjang. Saya sama sekali tidak tahu sini kayak apa sebelum saya datang. Saya mungkin berpikir bahwa tanah akan lebih datar ketika saya mencapai hutan bambu dan tidak akan jatuh dari tebing dengan mudah. Tapi saya bayangkan semua salah. Disinilah tempat kita akan bekerja. Di sini licin dan curam. Saya harus terus menopang bambu di sepanjang jalan agar tidak jatuh. Bambu adalah keajaiban alam, ringan, tangguh, dan cepat tumbuh. Akar bambu terjalin erat dan dapat menahan tanah bahkan di tebing. Bambu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dari membangun perancah hingga alat pengalir air, dan membuat alat musik. Bahkan bambu lunak hijau yang digunakan bossanyi dapat digunakan untuk menenun. Bambu sangat mudah di tangannya. Dia mengendalikan bambu di tangannya sesuai keinginannya. Ya, sekarang menjadi lebih rumit. Anda melakukan semua pekerjaan berat. Semuanya dipelintir menjadi satu. Saya sangat percaya diri saat pertama kali mulai merajut. Saya merasa sedikit gugup karena saya ingin membawanya ke pasar dan menjualnya. Saya berharap seorang akan membelinya. Tampaknya bagus juga. Astaga, susah sekali membuat keranjang bambu. Tidak ada yang bisa salah, tapi bosnya mengatakan itu tidak sulit. Dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Besok kita akan pergi pasar dan besok kita akan tahu hasilnya. Saya berharap kami juga bisa menjualnya, karena keranjang bambu ini pasti bernilai tinggi. Saya pikir hari ini akan diakhiri begitu saja. Tetapi Paman Bo memiliki pengaturan lain. Sebagai musisi lokal yang terkenal, dia harus mengajak saya mendengarkan beberapa lagu tradisional daerah Nu. Saya pasti bisa mendengar musik yang sangat spesial. Kota Chikou yang terletak di tepi Sungai Kuning memiliki sejarah selama berabad-abad. Bangunan megah di sini menceritakan masa lalunya yang makmur. Tetapi hari ini, sebagian besar bangunan ini sudah menjadi sunyi dan kosong. Sarapan apa pagi ini? Chu Limei dan suaminya Chen Kaosun tinggal di sebuah rumah gua kuno yang bersejarah 300 tahun. Kelihatannya hebat. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi warisan sejarah Chikou dan menyediakan dana untuk rekonstruksi. Sekarang, tugas Kosun adalah memulihkan bangunan bersejarah lainnya di kota. Saat dinasti Qing, Chikou adalah tempat yang kaya. Tetapi dengan penurunan perdagangan di sepanjang sungai, pekerjaan secara bertahap menurun. Dan banyak orang pindah darinya. Orang-orang yang tinggal seperti Limei dan Kosun hanya bisa memenuhi kebutuhannya dengan bertani. Sekarang, pemerintah telah mengeluarkan rencana renovasi untuk membangun kembali tempat tinggal gua kuno dan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat seperti Kosun. Apa yang harus saya lakukan?
Masukkan batu bata ke dalam ember. Hasil renovasi ini telah membawa Chikou kembali ke masa kejayaannya, dan industri wisata membangun kembali ekonomi kota. Saya sangat-sangat terkesan. Koshun dan yang lainnya melanjutkan pekerjaan restorasi mereka, dan saya pergi untuk janjian dengan Pak Ho dan wayang kulitnya. Senang sekali bertemu dengan Anda. Wayang kulit itu sendiri adalah karya seni. Setiap wayang terbuat dari kulit binatang dan diwarnai dengan tangan. Apakah Anda menemukan ide di balik drama ini? 对，是我自己来设计来演出，这个是老传统。 Cantiknya. Siapa ini? 啊，这个是孙悟空，孙猴子，这妖怪。 Mengapa mereka saling berkelahi? 他是在人间陷害老百姓，妖怪害人的。对，这就让他下来收服他，擒拿他，抓他来了。我教你，这个手一下撑开。 Berada bersama wayang kulit begitu lama mulai membuat saya merasa tidak nyaman, dan mereka pasti akan meledak dalam mimpi saya malam ini. 哎，这是撑开手，哎看，哎这就能打了，看，1、2、3、4、5、6，哎好，看这么样走过来，看再算5、6、7，哎飞走了。OK。 Perlahan-lahan, wayang kulit ini mulai hidup di bawah tangan saya. Dan saya merasa ketakutan saya berangsur-angsur menghilang. Bapak Ho juga menyiapkan kejutan untuk saya. 哎，对，这就。 Saya akan berpartisipasi dalam pertunjukan besok. 你就得演这个角色，你就得上这个角色。 Apakah Anda yakin? Apakah Anda ingin saya berada di atas panggung? 你明天就演这个，按照这个，1、2、3、4、5，哎。 Saya tidak percaya saya bisa berhasil. Anda terlalu percaya pada saya. Tapi saya tidak pasti tentang itu. Ini adalah sebuah kehormatan. Dan saya hanya berharap saya sudah siap. Besok malam, mari kita lihat. Saya bisa. Saya mulai memahami bahwa Festival Nadam sebenarnya mempromosikan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di padang rumput. Kembali ke tenda Erdun Village, persiapan untuk makan malam perayaan sedang berlangsung, penuh dengan karakteristik Mongolia. Dia sudah mati? Udah pula, perlu kayu bakar. Ya sudah, ini adalah cara paling cerdas untuk memasak domba di atas api unggun yang pernah saya lihat. Ini sangat cerdik. Mereka menggali lubang yang cukup besar untuk meletakkan kuali. Ada di ujung lainnya adalah pintu masuk untuk menambahkan kayu bakar. Di ujung yang lain, mereka memasang pipa agar asapnya bisa keluar. Ini cepat, hemat bahan bakar dan tahan angin. Wah, astaga. Ini pasti daging domba terenak yang pernah saya makan sepanjang hidup saya. Bagaimana Anda mengatakan sulang dalam bahasa Mongolia? Chaona. 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 Saya ingin beristirahat sejenak dan memainkan lagu kecil untuk ibu. Senang ada kesempatan bermain untuk kuda bula. Terima kasih untuk membawa saya ke rumahnya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuknya. Wah, lagu ini sangat bagus. Di tengah pegunungan di Kualaidi, Bosanyi dan saya mengambil jalan yang menarik namun mendebarkan menuju ke pasar.
Kami menenun keranjang bambu hampir sepanjang hari kemarin. Saya pikir mereka terlihat bagus dan saya sangat berharap keranjang ini bisa terjual. Karena saya berharap keluarga ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Saya berharap keranjang bambu ini dapat terjual hari ini. Kami agak terlambat, tapi semoga cepat laris, kan? 30块钱了，阿姑婆30块钱了，对，上车的老婆还讲我 30 yuan, 30 yuan, 30 yuan. Boleh saya lihat? Keranjang yang bagus. 妈我的上车看我来耶， Menenun keranjang bambu sangat melelahkan. 30 yuan. Terima kasih. 我大姨，安尼大我阿公为了大我。 Itu tidak mudah dan keranjang bambu dari orang lain juga terlihat bagus. Jadi kami hanya bisa melakukan yang terbaik yang kami bisa dan semoga itu berguna. Halo, bisnis perlahan membaik. Bisnis kedua kami hari ini, dia adalah seorang kakak yang cantik. Terima kasih, kami sudah menjual 4 bahkan tanpa menurunkan harganya. Kami beruntung. Setelah menjual semua keranjang, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada keluarga Bo. Saya memutuskan bahwa saya akan memasak makan malam untuk mereka. Saya melihat ada pasar. Ayo pergi. Saya belum pasti apa yang akan saya masak, tapi saya harus membeli bawang putih. Bisakah saya mengambil beberapa dari ini? Saya bisa memasukkannya ke dalam tas. Berapa biayanya? Terima kasih. Tunggu, ini tampaknya tulang iga. Bisakah saya membeli bagian ini tanpa lemak daging? 20? Oke. 15? 15? Oke. Terima kasih. Saya hampir kehabisan uang. Yang saya suka tentang memasak adalah memasak memungkinkan kita menghubungkan satu sama yang lain. Terutama di mana orang-orang seperti ini terkait erat dengan asal makanan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta saya. Ini bisa dimakan dengan tangan Anda. Satu tangan sudah cukup. Duduk dengan ayah dan seluruh keluarga di depan saya adalah hidangan yang saya masak sendiri. Kenangan ini tidak akan pernah saya lupakan. Hari ini memang hebat sekali. Saya sangat senang kami dapat menjual semua keranjang. Saya mungkin telah menakuti beberapa orang di jalanan. Tapi kami menjual semua keranjang dan kami berhasil. Pagi ini di kota kuno Chikou, Limei telah membantu saya mempersiapkan pertunjukan wayang kulit pertama saya. Dan saya juga ingin mengajarinya cara saya menenangkan diri. Saya ingin mengajak Anda melakukan yoga pagi, menjernihkan pikiran, meregangkan tubuh, dan mempersiapkan hari baru. Coba lagi. Ya, coba balik badanmu dan tarik lagi. Ya, tarik. Ya, coba tarik. Wow, bagus. Hebat, Anda pintar beryoga. Bagaimana perasaannya? Meskipun tubuh dan otak sekarang telah diperbarui, saya masih khawatir dengan pertunjukan saya. Penampilan besok membuat saya sangat gugup. Banyak yang diajari Pak Ho akan dipertunjukkan besok.
其实很好演的。 Dia menjelaskan bahwa dia sudah menjadi dalang di teater baru karena dia sangat miskin. Tidak ada yang tahu dia sangat berbakat saat itu. Pertunjukan wayang kulit benar-benar mengubah hidup Chu Limei. 现在的生活就比以前好多了，因为就像以前吧，就像一般一年也不买一件衣服，一家人都感觉这个经济来源没有这个经济来源就不怎么买衣服穿。 Saat bangunan baru dipugar, muncul di bawah cakrawala Chikou, masa depan tempat ini mulai berkembang ke arah yang positif. Ini jam 4 pagi. Tapi aku merasa semua orang sudah bangun. Berbagai suara dari luar, dan mereka bersiap untuk pacuan kuda. Setiap orang harus bersiap. Mereka harus pergi mencari rumput segar untuk kuda, dan kemudian memberi makan kuda. Erdun Bilic telah berlatih sepanjang tahun untuk hari ini. Dia di sana, juara itu. Semua pembalap harus bertanding 3 kali di sekitar venue. Mereka mengatakan bahwa kami harus sangat berhati-hati untuk tidak terlalu dekat dengan kuda-kuda ini. Karena kuda juga tahu bahwa balapan akan segera dimulai. Oke, lihat. Mereka akan mulai. Pergi, ayo. Erdun Bilic berlari di garis depan. Oh, dia di sana. Peringkat pertama. Ya Tuhan. Erdun Bilic bercerita bahwa sejak kakeknya mengajarinya, dia jatuh cinta dengan berkuda. Dia merasa memiliki hubungan dekat dengan leluhur yang dulu berkuda di padang rumput. Oke, 2 kuda lain telah menyusul, tapi dia masih bertahan di tempat ketiga. Mari kita berdoa agar setidaknya dia bisa memenangkan peringkat ini. Dia masih di depan. Ya, dia sekarang berada di urutan kedua. Dia yang kedua, dan dia sangat agresif. Ini putaran terakhir. Semangat-semangat, Kak. Saya tahu Anda pasti bisa. Ayo. Tapi ternyata lap terakhir terlalu intens. Ada apa? Aku tidak bisa menemukannya lagi. Pada akhirnya, stamina kuda Erdun Bilic tidak cukup. Oh, dia ada di sini. Saya melihatnya. Kesehatan kuda di padang rumput lebih penting daripada kemenangan. Erdun Bilic, saya harap tidak sedih. Apakah kakak baik saja? Apakah kakak baik-baik saja? Pacuan kuda menandai berakhirnya festival tahun ini. Erdun Bilic memang tidak menang. Tapi jelas yang terpenting baginya adalah terus merayakan festival nada. Kembali ke Chikou, pertunjukan wayang kulit pertama saya akan dipentaskan. Bersemangat? 兴奋，非常兴奋，看这么多观众。 Bolehkah kita berlatih lagi? Di Chikou, saya akan berada di atas panggung sebagai dalang wayang kulit. Saya mungkin telah mengatasi rasa takut saya pada boneka. Tapi Pak Ho memberi saya beberapa nasihat terakhir. Harus lebih lembut. Berat tangannya adalah masalah. Saya harus lebih lembut. Ya, berbalik seperti ini. Jika saya bisa melakukan ini saat tampil, semuanya akan terlihat hebat. Oh, tidak. Kita sudah mulai?
Semua orang sangat mengaguminya. Boneka-boneka ini mungkin hanya terbuat dari kulit dan bulu, tetapi mereka dapat bercerita melalui kabut dan waktu, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tiba-tiba, giliran saya untuk naik ke atas panggung. Anda mungkin tidak tahu, tetapi detak jantung saya sekarang 100 detak per menit. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini sangat menyenangkan. Terima kasih telah mengajari saya semua ini. Saya sangat terinspirasi. 下次再来。羡慕羡慕，来。 Wah, pengalaman yang ajaib. Nyala api dan wayang kulitnya sangat indah. Orang-orang datang ke sini untuk menyaksikan kota kecil ini kembali ke gaya tradisional, termasuk saya juga. Saya merasa saya juga seperti satu bagian dari kota kecil ini. Ini hari terakhir saya di gunung. Mengucapkan selamat tinggal kepada ayah sangat sulit bagi saya, karena saya memiliki hubungan emosional yang mendalam dengannya. Saya akan rindu semangat dan senyumannya. Saya mengerti bagaimana desa ini dan keluarga mereka bertumbuh di tanah ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah Anda lakukan untuk saya. Oh, ayah. Terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan untukku. Saya berharap bisa kembali lagi. Dadah. Ketika saya baru datang ke keluarga ini, saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang orang Nu. Di tempat terpencil ini, hujan lebat dan tanah longsor mengancam nyawa mereka. Tapi dengan rumah yang kokoh dan tanaman yang memberikan penghasilan baru bagi mereka, sehingga penduduk desa ini memiliki keyakinan atas masa depan mereka. Sebuah perjalanan yang tak tertandingi. Teman-teman, terima kasih. Saya memiliki waktu yang menyenangkan. Kehidupan keluarga Erdune Village masih mempertahankan tradisi budaya dan nomaden mereka. Penuh cinta yang mendalam untuk kuda dan padang rumput. 主要是客人他要走的时候，我们就会敬牛奶，保他一路平安，一生平安的意思。 Kehidupan padang rumput menciptakan orang-orang yang ramah ini. Saya merasa sangat terhormat bisa menghabiskan beberapa hari bersama mereka di Festival Nadam. Saya akan meninggalkan kota kecil ini yang tidak begitu terkenal beberapa tahun lalu, tetapi sekarang penuh dengan daya hidup. Kota ini akan menyambut orang-orang dari Tiongkok dan seluruh dunia untuk berkunjung dan berwisata. Mari kita berfoto bersama. Saya juga bertemu dengan dua orang yang sangat penting bagi kebangkitan ini. Chen Kuo-shun merestorasi gedung yang megah dan istrinya, Chu Li-mei, mewariskan sejarah kepada generasi muda. Saya kira masa depan Chico sangat cerah.